Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan mengenai progres terkait proposal sistem manajemen tiket dukungan teknis IT berbasis PLSQL untuk efisiensi penanganan masalah pengguna. Baik, langsung saja. Yang pertama terkait konten. Yang pertama di sini ada latar belakang, antara lain yaitu tentang permasalahan, tujuan khusus, dan urgensi. Kemudian yang kedua ada roadmap. Roadmap sendiri terdiri dari fase awal, fase implementasi, fase pengujian dan evaluasi, dan fase peningkatan. Lalu yang ketiga mengenai target, di antara lain terkait perancangan database, pembuatan database, dan pengelolaan data. Lalu lanjut ke latar belakang di sini. Untuk latar belakang, ketiadaan sistem yang terstruktur mengakibatkan kesulitan dalam memantau status tiket, mengidentifikasikan masalah yang sering terjadi, serta mengevaluasi efektivitas tim dukungan teknis. Hal ini berdampak pada menurunnya tingkat kepuasan pengguna dan potensi gangguan terhadap operasional organisasi secara keseluruhan. Kemudian, terkait untuk tujuan khususnya, proyek ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sistem manajemen tiket dukungan teknis IT berbasis PLSQL dengan tujuan yang pertama, menyediakan sistem pencatatan tiket yang terpusat dan terstruktur, sehingga semua laporan masalah dapat terdokumentasi dengan baik. Yang kedua, memungkinkan pemantauan status tiket secara real-time untuk memastikan alur penyelesaian masalah berjalan efisien. Lalu yang ketiga, untuk menghasilkan laporan performa tim dukungan teknis untuk evaluasi berkala, termasuk waktu penyelesaian rata-rata dan jumlah tiket yang ditangani. Kemudian yang terakhir itu untuk mengotomatisasi proses pembaruan status tiket guna meminimalkan kesalahan manual dan mempercepat penyelesaian masalah. Kemudian terkait urgensi, pengembangan sistem ini sangat mendesak karena kebutuhan organisasi akan efisiensi operasional terus meningkat. Sistem manajemen tiket yang efektif dapat memberikan solusi konkret terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh tim dukungan teknis IT. Dengan menggunakan PLSQL sebagai inti dari sistem ini, proses pengolahan data akan lebih cepat, akurat, dan dapat diintegrasikan dengan aplikasi lain yang mendukung pengambilan keputusan strategis. Kemudian selanjutnya terkait roadmap dan tahapan pengembangan sistem. Yang pertama di sini fase awal ada analisa kebutuhan pengguna, desain database, dan penelitian literatur. Kemudian yang kedua itu ada fase implementasi, antara lain itu pengembangan sistem, pengujian prosedur, dan integrasi antarmuka. Lalu fase ketiga itu ada fase uji dan evaluasi. Di sini antara lain uji coba, lalu pengumpulan feedback pengguna, lalu ada evaluasi kinerja sistem. Lalu ya fase keempat yaitu fase peningkatan. Pada fase ini ada penambahan fitur lanjutan untuk sistem tersebut. Kemudian selanjutnya output target capaian. Sini ada tabel output dan target capaian untuk proposal yang sudah dibuat. Untuk status target capaiannya di sini untuk pemahaman SQL, pembuatan database, table, pemahaman tipe database, PostgreSQL, query, insert table, ini sudah statusnya sudah done. Kemudian untuk penentuan tema dan judul proposal juga sudah selesai. Studi literatur dan penyusunan proposal juga sudah. Kemudian ada perancangan database yang ini merupakan update progresnya. Untuk perancangan database ini juga sudah selesai. Kemudian pembuatan database ini yang sedang saya lakukan. Maksudnya untuk update prosesnya ini sudah selesai juga. Kemudian untuk pengolahan data ini masih dalam proses. Kemudian terkait pembahasan terkait perancangan database yang sudah saya lakukan terkait progres update-nya. Perancangan database di sini memiliki 3 poin. Yang pertama ada identifikasi entitas.
yaitu identifikasi komponen utama yang akan dikelola oleh sistem. Kemudian ada definisikan atribut. Di sini menentukan atribut yang relevan pada setiap entitas. Dan yang terakhir itu rancang relasi. Di sini membuat hubungan antar table berdasarkan entitas dan atribut. Yang pertama, identifikasi entitas. Di sini ada pengguna, di mana data pengguna sistem antara lain itu karyawan, pelanggan, atau teknisi. Yang kedua itu ada tiket yang berisi informasi tiket dukungan yang diajukan oleh pengguna. Lalu ada kategori, di sini jenis masalah atau permintaan dalam tiket. Kemudian ada status tiket, misalkan baru, sedang diproses, atau sudah selesai. Kemudian ada teknisi, di sini merupakan data teknisi yang akan menangani tiket. Kemudian ada log aktivitas. Di sini merupakan catatan perubahan status tiket atau aktivitas terkait. Kemudian kemudian terkait pendefinisian atribut. Di sini ada pengguna yang berisi ID pengguna sebagai primary key, ada nama, email, telepon, dan tipe pengguna. Tipe pengguna ini bisa tergantung berdasarkan sisi customer. Kemudian untuk tiket, di sini ada ID tiket sebagai primary key, kemudian ada ID pengguna sebagai foreign key, ID teknisi sebagai foreign key, dan ada ID kategori sebagai foreign key, ada deskripsi, tanggal dibuat, batas waktu, dan status. Nah, status ini foreign key-nya ke table status tiket. Kemudian ada kategori. Di sini kategori berisi ID kategori sebagai primary key, lalu ada nama kategori dan deskripsi. Lalu berikutnya ada status. Di sini ada ID status sebagai primary key dan nama status. Antara lain yang selesai, sedang proses, atau baru dimulai. Kemudian di sini ada teknisi, berisi ID teknisi sebagai primary key. Kemudian ada nama, ada email, dan kompetensi sebagai deskripsi. Kemudian selanjutnya ada log aktivitas yang berisi ID log sebagai primary key, lalu ada ID tiket sebagai foreign key, ada tanggal log, aktivitas, dan ID teknisi sebagai foreign key. Berikut definisi atribut yang ada pada sistem ticketing. Kemudian terkait rancang relasi. Di sini ada beberapa relasi yang dibuat. Yang pertama itu relasi antara pengguna ke tiket, di mana one to many. Satu pengguna bisa memiliki banyak tiket. Kemudian relasi antara teknisi ke tiket, one to many juga. Di sini satu teknisi dapat menangani banyak tiket. Kemudian relasi kategori ke tiket. Di sini one to many juga, di mana satu kategori bisa memiliki banyak tiket. Lalu ada relasi status tiket ke tiket one to many, di mana satu tiket bisa terkait dengan banyak tiket. Status tiket bisa terkait dengan banyak tiket. Lalu yang terakhir ada relasi tiket ke log aktivitas one to many juga, di mana satu tiket bisa memiliki banyak log aktivitas. Lalu selanjutnya mengenai skema database yang sudah dibuat di sini ada beberapa skema table di sini. Yang pertama terkait pembuatan tabel pengguna, di mana ada ID pengguna, INT, primary key, kemudian ada nama, varchar, email juga varchar, kemudian telepon juga tipe datanya varchar, dan tipe pengguna datanya varchar. Kemudian di sini ada tabel teknisi yang berisi ID teknisi, integer sebagai primary key, dengan nama dan email menggunakan tipe data varchar. Kemudian ada kompetensi sebagai deskripsi, tipe datanya teks. Kemudian ada table status tiket dengan ID status integer sebagai primary key, kemudian nama status dengan tipe data varchar. Lalu ada tabel tiket di sini berisi ID tiket integer sebagai primary key,
Kemudian ID pengguna juga integer, kemudian teknisi integer, dan ID kategori juga integer. Lalu ada deskripsi, tipe datanya teks, kemudian ada tanggal dibuat, batas waktu, di sini tipe datanya date, kemudian ada statusnya integer, dan di sini ada beberapa foreign key, ID pengguna, referensinya pengguna sebagai ID pengguna, kemudian ID teknisi, referensinya sebagai teknisi, ke tabel teknisi, nah, kemudian kategori, referensinya ke tabel kategori, kemudian status, referensinya ke tabel status. Kemudian di sini juga ada tabel log aktivitas yang berisi ID log integer sebagai primary key, kemudian ID tiket juga integer. Lalu ada tanggal log di sini tipe datanya timestamp, kemudian ada aktivitas tipe datanya teks. Lalu ada ID teknisi, integer, kemudian ada foreign key di sini juga ID tiket, referensinya ke tiket, kemudian ID teknisi, referensinya ke teknisi. Lalu yang terakhir ada tabel kategori. Di sini berisi ID kategori sebagai tipe data integer sebagai primary key. Kemudian ada nama kategorinya, tipe datanya varchar, dan deskripsi dengan tipe data teks. Ini kurang lebih terkait skema database yang sudah dibuat. Dan itu saja terkait update progress dalam proposal yang sudah saya buat terkait sistem manajemen tiket dukungan teknis IT berbasis PLSQL untuk efisiensi penanganan masalah pengguna. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.